Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Suratus Syu'ara Makkiyah illa was-syu'ara yattabi'umul ghawun di akhir surat. Famadaniun wa hiya mi'atani wa sab'un wa isruna ayat. Hadirin rahimakumullah, sampai pada surat yang keberapa ini tuh? Surat 26. Surat pertama Al-Quran surat Al-Fatihah, terus surat Baqarah. Surat yang keduanya surat Syu'ara, berarti ke-25 surat Al-Furqan. Alhamdulillah udah selesai Al-Furqan sampai kepada surat Syu'ara. Dan ini sempat viral ini tuh, surat Syu'ara itu ada mengatakan tentang masalah apa? Boleh tidaknya musik. Ada ustadz yang mengatakan di Quran juga ada surat nyanyian itu. Surat nyanyi itu apa? Yaitu surat Syu'ara. Syu'ara itu artinya penyair. Makanya kata ustadz itu ada di Quran juga surat nyanyian katanya. Itu surat Syu'ara. Tapi ya mungkin ya tahulah ya, sempat viral tentang apa haram tidaknya musik. Makanya ada yang pro musik, mengatakan dengan dalil Quran pun ada yang namanya surat nyanyian. Itu surat. Tapi yang itunya ya itu lagi. Ya, surat artinya penyair. Penyair. Jamaknya syairun. Syu'ara. Dalam surah Syu'ara kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan di dua periode. Ada Mekah, ada Madinah. Yang Mekah namanya surat Makkiyah, yang diturunkan di Madinah ada surat Madaniyah. Lah surat Syu'ara itu surat apa? Surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah. Nah, mengatakan itu surat sebelum surat Waqiah itu turun surat Syu'ara. Adalah satu surat Waqiah. Illa arba'atu ayat. Kecuali 4 ayat. Memang ada berapa ayat surat Syu'ara itu? Ada mi'atani wasabun wa isrun. Ada 220 ayat. 220 ayat itu ada 4 ayat itu Madaniyah. Sisanya berarti berapa? 223 ayat itu surat Makkiyah. Ya, lebih dikenalnya surat Makkiyah. Sebab 223 ayat itu diturunkan di Mekah. Yang 4 ayat diturunkan di Madinah, itu nanti di akhir surat. Wasyu'ara yattabi'umul ghawun illa. Itu fama madaniyatun. Nah, kalau kata surat Syu'ara itu ada berapa? Kata. Kalau ayatnya ada 227. Kata dalam surat Syu'ara itu ada alfun wa mi'atan wa sab'un wa sittun, 1267 kata. 67 wasabun wasitun 1267. Kalau hurufnya wa khamsu alaf wa khamsu mi'ah wasnani wa arba'una harfan, 5.542 huruf. Ada huruf. Kalau ayatnya ada 227. Assalamualaikum. Kasep cari kasep. Sampai pagi kali. Cari kasep. Ini
Nah, langsung duduk. Nah, wes. Iya. Jadi ayatnya ada 227 kata, dalam surah Syu'ara ada 1267 huruf, dalam surat Syu'ara ada 5542. Ya tinggal dihitung sendiri aja kalau nggak percaya mah. Tapi saya yakin percaya itu. Saya yakin percaya. Sebab apa? Sebab yang mengatakan itu orang sikoh, wali, yaitu Syekh Nawawi Banten. Ya saya percaya aja udah, nggak repot-repot ngitung gitu. Oh, udah percaya aja udah. Hurufnya ada 52. Nah, umpamanya kita dibaca aja satu kali. Dibaca satu kali. Sedangkan paling minimal pahala Al-Quran itu satu huruf itu 10 kali 5542 berapa itu? Banyak. Nggak mau ngitung lagi udah. Banyak aja udah. Pahalanya nggak kehitungan. Itu pahala paling minimal. Apalagi kalau dibacanya kita punya wudhu. Ya lebih dari setiap huruf, lebih dari 10. Apalagi dibacanya waktu kita sholat. Wah, ya udah itu bisa sampai satu huruf itu 100 pahala. Pahala kali sekian ya udah jutaan itu jadinya pahala itu. Gampang sebenarnya nyari pahala itu. Itu gratis ya. Daripada nyari maksiat mah kadang-kadang tuh ada resiko. Kadang-kadang perlu biaya gitu maksiat mah. Tapi banyak yang suka. Ya. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sim mim. Nah, itu Allah alamu bimuradi bidalik. Allah Maha tahu dengan apa yang dimaksud dengan sim mim itu. Itu memang tafsiran yang paling aman lah. Paling aman. Walaupun kalau kita tafsiran di kitab-kitab Ibnu Katsir, di kitab Qurtubi, terus di kitab Tafsir Al-Jalani, Al-Alusi yang 16 jilid. Wah, tafsirannya itu. Sim itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Lah, ini salah satu keutamaan surat Syu'ara itu waqad warada fi fadli Tawasin. Tawasin itu surat-surat yang diawali dengan Tawasin atau ada tambahan mim, itu namanya Tawasin. Sebab Quran itu ada yang kita kan Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab itu sebanyak 104. Yang 100 berupa lembaran, yang 4 berupa kitab. Kitab itu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Lah dari 104 kitab itu semua isinya dikumpulkan dalam Al-Quran. Kalau ditanya isi Taurat apa saja, itu isi Taurat Innal atoni as-sab'u atwal, maka Taurat surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa itu adalah isinya kandungan kitab Taurat itu. As-sab'u atwal, surat-surat yang panjang yang ada 7 itu isinya surat-surat Taurat. Wa alif lam mim shad maka Injil. Alif lam mim shad itu isinya kitab Injil. Wa at-Tawasin maka Zabur. Nah ini seperti Tosin Mim itu isi kandungannya ada dalam kitab Zabur. Jadi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kita pengen tahu isinya, ya udah kita memahami Al-Quran berarti kita memahami semua kitab yang diturunkan. Kitab Taurat berarti ya 7 surat yang panjang-panjang. Kitab Injil itu alif lam mim shad. Tawasin ada toha. Toha itu adalah makanan Zabur. Wa faddalani bil hawamim.
Wal mufassal ma qara'a nabiyyun qabli. Tapi kalau surat-surat Hawamim berarti Hamim itu namanya Hawamim, surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Seperti surat Al-Haqqum, surat itu tidak ada dalam Taurat, tidak ada dalam Injil, tidak ada di dalam Zabur, tidak. Hanya ada pada Al-Qur'an. Faddalani bil hawamim wal mufassal ma qara'ahunna nabiyyun qabli. Tapi kalau surat Baqarah, surat Hamim, surat itu masih dibaca oleh nabi-nabi sebelum Nabi. Sebab kandungannya kitab 3 tadi. Tapi kalau kita ayat-ayat pendek Hawamim itu hanya pada Al-Quran. Jadi ya kita Al-Quran itu memang ya kitab yang diturunkan yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi semua kitab yang ada semua dalam Al-Quran pembahasannya. Nah, tentang ya mumpung masih Mi'raj ya. Masih Mi'raj. Kalau arti daripada tosin mim itu sendiri apa? Ya banyak. Seperti dalam kitab Al-Alusi kata Imam Junaid, to artinya torbut taibin. To itu artinya torbut taibin. Torbut itu apa? Kegembiraan, keriangan orang-orang yang tobat. Imidanir rahmah. Sin sururil arifin. Sin itu artinya sururil arifin. Surur itu kebalikan dari huzn. Berarti senangnya orang-orang arif fi midanil waslah. Itu. Mim artinya maqamul muhibbin. Mim itu fi maqabil kurba fi midan kurba di medan apa kedekatan maqam kurba. Gitu. Nah, itu kata Imam Junaid. Kata Imam Junaid. Ada lagi yang namanya mim, yang namanya itu wakilato, itu hubungannya dengan Nabi atau toharatu qalbi nabiyyi. To itu artinya sucinya hati Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suci dari apa? Anta'alluqatil kaunen, dari ketergantungan kepada dunia akhirat. Hati Nabi itu kosong dari dunia, dari akhirat, hanya diisi oleh Allah aluknya itu artinya toharatu qalbin nabi. Sin sayyidatuhu sallallahu alaihi wasallam ala anbiya wal mursalin alaihi salam, artinya jadi sayyidnya nabi, kepalanya para nabi itu nabi kita sayyidil anbiya wal mursalin alaihimus salam. Itu artinya sin siyadatu nabiyina siyadatuhu sallallahu alaihi wasallam al anbiya. Mim musyahadatuhu alaihi salam jamala rabbil alamin. Mim itu artinya musyahadanya nabi kita akan keindahan rabbil alamin, suatu beliau mi'raj. Wakila atau sajaratu tuba. To itu sajaratu tuba yang buat pikiran kita aja nantinya itu. Sebab ini kata-kata para aulia, bukan ngarang-ngarang kita, itu dari para aulia yang beliau kasyaf, dikasih ilmu oleh Allah. To artinya sajaratu tuba. Sin artinya sidratul muntaha. Sin itu artinya sidratul muntaha. Lamimnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masih banyak ininya tafsirannya. Udah itu aja lah, tinggal dipikirin sendiri nantinya. Iya, kalau itu. Ya. Tilka ayatul kitab mubin la'allaka bakhun nafsak alla yakunu mu'minin. Ayat-ayat kitab Al-Quran ini yang sangat jelas tentang mana itu hak, mana itu batil. Kita untuk mencari kebenaran, kita pakai pegangan Al-Quran. Pegangan Al-Quran itu sangat Allah memperlihatkan kepada kita untuk mengetahui kebenaran dan kebatilan. Cuma kalau kan orang kan bisa terjadi ya salah dalam memahami Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah,
Berarti kitanya yang salah, bukan Qurannya yang tidak benar, otak kita yang kurang otak kita yang kurang benar itu. Seperti kaum Khawarij. Mereka itu hafal Al-Quran itu. Mereka itu ahli dalam tahajud, sholat malam. Tapi kenapa mereka menghukumi kafir sahabat Ali dengan dasar Al-Quran? Itu bukan Al-Quran yang salah, mereka rusak, otaknya rusak dalam memahami Al-Quran. Akhirnya ya seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi ibaratnya Al-Quran itu orang sesat banyak dengan Al-Quran. Orang dapat petunjuk jawab dengan Al-Quran. Yang jelas hakikat Al-Quran itu adalah ayatul kitab al-mubin, al-mudhir, al-haqqo minal batil. Artinya yang memperlihatkan kebenaran dari kebatilan. La'allaka bakhun nafsak alla yakunu mu'minin. Wahai kekasihku, kata Allah ini. Itu kan Allah menghitobi khusus kepada nabi kita secara asbabun nuzul, tapi sebenarnya mau untuk kita, pokoknya apapun yang diturunkan kepada nabi itu selama sifatnya itu bukan khususiyah juga diturunkan kepada kita. Allah turunkan anzalna ilaikum litubayyina linnas. Allah turunkan Al-Quran kepada kalian, itu berarti kita cuma Al-Quran itu perlu penjelasan dari nabi gitu. Dari penjelasan Al-Quran maka dikatakan hadis. Maka yang namanya semua sumber hukum sebenarnya Al-Quran itu. Sebab Al-Quran itu penjelasan dari hadis. Kita dalam Al-Madhab Syafi'iyah ada sumber hukumnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma ya dari Al-Quran, qiyas ya dari Al-Quran. Nah, mengatakan kita kembali Al-Quran dan hadis. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak perlu kata-kata ijma ulama tidak perlu yang namanya qiyas. Bagaimana kalau ijma itu isinya adalah Al-Quran? Bagaimana kalau qiyas itu isinya adalah, coba kita tanya seperti itu. Mereka menganggap ijma qiyas itu adalah di luar Al-Quran. Padahal si hadis sendiri itu adalah penjelasan Al-Quran, ijma juga penjelasan Al-Quran, qiyas juga penjelasan Al-Quran. Maka kita jangan sampai pernah dibodohi oleh tawaran-tawaran mereka dengan kembali kepada Quran hadis itu. Bagi orang yang hijrah sangat indah sekali kata-kata itu. Kata-kata itu sangat indah sekali. Ya kita harus Quran hadis. Disodorkan ini kata-kata Imam Syafi'i, ini kata-kata Nabi, kamu pilih mana katanya. Itu suatu pertanyaan yang sangat tidak bukan pada tempatnya. Mereka itu sangat beraninya bahwa Imam Syafi'i yang berpendapat telah melenceng dari Quran. Itu kan sangat berani sekali mereka itu, bahwa Imam Madzhab 4 itu telah keluar dari Quran hadis itu kan. Bagi orang muslim itu tidak bakalan berani itu. Kecuali orang yang bukan muslim saja berani mengatakan Imam 4 jangan diikuti. Kita ikuti saja Allah dan Rasulnya. Lah itu kan orang kita jangan dibodohi dengan kata-kata seperti itu. Karena mereka itu minoritas, walaupun mereka minoritas tapi eksis dalam sosial itu, dalam medsos itu sangat eksis sekali gitu. Makanya ya hanya orang-orang yang baru hijrah saja biasanya yang terkena itu. Kalau udah seperti Amami mah udah kebal paten ya. Udah banting bunyi Nama cilu aja. La'allaka bahun nafsak alla yakunu mu'minin. Wahai kekasihku, bisa jadi kamu itu menghancurkan dirimu sendiri. Kamu itu bisa jadi akan bisa mati, bisa rusak dengan berharap semua orang Mekah supaya harus pada iman. Supaya iman itu jangan seperti itu kita hidup. Yang namanya perbedaan itu adalah keniscayaan itu. Kita jangan alergi dengan yang namanya perbedaan. Kamu itu jangan menginginkan ahli Mekah itu iman semua.
supaya masuk surga semua. Tidak seperti itu. Itu kalau kamu selalu seperti itu, kamu akan mati dengan sendirinya, dengan tanpa ada guna memikirkan hal yang sifatnya itu bertentangan dengan sunatullah gitu. Sunatullah. Nah kita pun ya seperti itu. Umpamanya kita punya jamaah atau punya keluarga, punya organisasi, ya pasti aja ada yang sulit diatur itu ada. Ya, sulit diatur itu jangan keluar tuh punya anak 3 bulan harus itu nurut semua, biasa itu loh, nanti kita rusak sendiri itu, pusing sendiri gitu tuh. Iya nggak ada artinya gitu. Yang penting kita kewajiban kita ubah, jalankan. Habis itu nggak ada mau, ada yang mau, udah selesai. Engkau pun oleh Allah itu Nabi, kamu tuh udah ma'alaika ilal balak, sampaikan apa yang kamu sampaikan. Dia mau nerima mau tidak itu bukan urusan kamu, itu urusan saya nanti kata Allah itu. Nah, kita pun punya jawab, punya apa ya, jangan memaksakan, dia harus tunduk, harus itu. Yang penting kebenaran kita sampaikan. Di situ masing-masing ada resiko, ada konsekuensi. Terserah mau nurut ya sama ajaran Nabi, enggak nurut neraka, itu aja udah. Iya. Kita nggak usah pusing. Kita kalau sampai memaksakan orang yang sebenarnya ditakdirkan tidak nurut, tidak iman, disuruh iman, kitanya sendiri yang celaka gitu, yang rusak. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'min ahlu Makkah. Jadi kata la'ala itu isfat. Wahai kekasihku, kamu kasihanilah dirimu sendiri. Jangan memaksakan orang-orang lain harus beriman. Inna sa'nunazzil alaihim minas sami ayat fadallat a'naquhum laha kha. Kata Allah, kalau saya menginginkan dia iman semua, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Ambil aja gunung Abi Qubais di atas sebagai terjadi kepada Nabi Musa. Gunung diangkat oleh malaikat, ayo kamu harus iman. Iman itu. Tapi kan tidak seperti itu. Ambil aja gunung itu dicabut, lalu dibawa ke orang-orang kafir. Kalau kamu tidak iman, nih bandem sama gunung. Kata Allah, inna sa'nunazzil alaihim minas sama ayah faddalat ana. Kalau saya mengingat iman mah sangat mudah sekali. Tapi kan saya itu telah menentukan ada orang itu ahli surga, ahli neraka. Wa ma yatim min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Nah, cirinya orang-orang yang ahli neraka bila mana diturunkan ayat demi ayat, sebab Al-Qur'an itu beda turunnya dengan Zabur, dengan Taurat, dengan Injil. Kalau Zabur, Taurat, Injil itu sekaligus satu kitab, tapi Al-Qur'an berangsur-angsur selama rentang waktu 22 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Kalau turun ayat itu cirinya orang itu apa? Olok-olok. Itu melecehkan bila turun ayat. Kalau orang iman tambah imannya kalau turun ayat itu. Tapi kalau orang kafir tambah bencinya. Tambah benci. Mayati min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Wa kadzabu fasayatim amba umakanu bihi yahtazun. Dan mereka mendustakan isi Al-Qur'an. Suatu saat isi Al-Qur'an itu semuanya akan nyata di depan mereka gitu. Oh iya, Al-Qur'an yang kita salah-salahkan yang itu semuanya nyata semua gitu. Wasayatihi faqad kadzabu fasayati amba umakanu bihi, yang mereka tertawakan olok-olokkan tentang isi Al-Qur'an orang-orang kafir, semuanya itu akan terbukti nyata. Lah, dengan itu lalu Allah disusul awalam yaro ila ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Allah sangat mampu untuk semua orang itu iman semua di alam dunia ini. Kalau Allah menghendaki sangat mampu, sangat mudah sekali. Tapi Allah tidak menghendaki. Lah bukti Allah itu, kemampuan Allah itu bisa seperti itu. Apakah engkau tidak lihat ilal ardi pada bumi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Saya tumbuhkan di muka bumi ini berbagai macam warna-warni buah-buahan, berbagai macam warni tanam-tanaman gitu.
padahal sih satu air, satu bumi. Itu ada yang kok dengan air itu, ada yang ini warnanya hijau, apa sih hijau tuh ya, ada yang warnanya ungu, apa itu ungu tuh, ada warnanya merah, ada warnanya kuning. Terus itunya lu gak air sama, bumi sama, ini apa rasanya asam, ini rasanya manis, ini pedas, padahal sih satu air, satu bumi. Itu bukti Allah tuh sangat mampu untuk melakukan semuanya. Wa inna fi dzalika la ayat, dan semua itu jadi ayat tentang betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Wa makana aktsarul mukminin, tapi kenyataannya tetap yang tidak beriman itu mayoritas manusia itu. Tetap mayoritas yang tidak beriman itu. Wa makana aktsarul mukminin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu itu Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Dzul Izzah yang takimu minal kafirin. Yang dia itu sangat mampu untuk mengadab orang-orang kafir, sangat mampu sekali. Tapi ditangguhkan nanti di akhir bisa jadi justru malah di dunia dia dikasih kesenangan yang luar biasa. Ar-Rahim, dan juga itu Al-Aziz, dialamatkan kepada kafirin. Ar-Rahim yarhamul mu'minin. Allah sebenarnya itu sangat mengasihi orang-orang yang beriman, walaupun kenyataannya kita umpamanya banyak uang, kurang terus, badan sakit-sakitan terus, istri ngomel terus, anak tapi sebenarnya kita itu lagi disayang oleh Allah itu, dan kondisi seperti itu sebenarnya gitu tuh. Tapi coba kita kan iya kan, nyatanya sebab adalah wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya udah, hadirin aku mau pada malam ini pertama menjelaskan tentang awal daripada surat Syu'ara. Bahwa surat Syu'ara itu diturunkan banyakkan di Mekah, tapi ada yang Madaniyah 4 ayat. Terus ini pertama sekali jadi hitam kepada Nabi, pokoknya kita itu jangan usah banyak pusing memikirkan orang harus nurut kepada kebenaran yang kita bawa, yang kita misikan. Jangan gitu, maksud itu membuat kita kalah sendiri, kita rusak sendiri, kita hancur sendiri. Itu udah sunatullah, biarin saja gitu. Kita biarin saja. Nah, sebab kalau Allah menghendaki semua alam dunia ini iman, Allah sangat mampu, sangat kuat, sangat mampu sekali. Dibuktikan dengan kesempurnaan kekuasaan Allah dengan penciptaan alam semesta ini. Dan mudah-mudahan itu semuanya kita jadi ayat untuk kita sebagai orang yang beriman. Apapun yang terjadi kepada kita orang mukmin, yakinilah itu bentuk daripada rahmat Allah. Jangan itu urip di dunia gini-gini amat. Nah, tenang aja, kita mah lagi puasa cuma nggak lama, paling 100 tahun ya. Untuk kita enak 1.000.000 tahun lebih gitu. Harus berani gitu. Ya enggak? Wallahu a'lam.